dari Koalisi Perubahan. Namun PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di Senayan tak kunjung mengambil keputusan. Benarkah PDI Perjuangan? Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum. Aceh Hasan Sazili dari Partai Golkar. Strategi Partai Golkar untuk membendung hak angket. Apakah betul tadi seperti Bung Kodari katakan ngotak-atik MD3 juga gitu? Mau dikerjain gitu? Ya saya kira nggak sejauh itu ya. Enggak ya? Memang saya ngasih ide sih sebetulnya. Ide saya. Saya kira nggak sejauh itu. Tapi kita tahu bahwa yang namanya DPR tentu adalah institusi politik ya. Dan dalam konteks institusi politik tersebut pasti menurut saya di situ ada proses negosiasi dan lain sebagainya. Nah, bagi kami negosiasi itu menggembosi ya? Oh ya saya kira apapun bisa terjadi di dalam konteks politik itu kan. Nah, bagi kami sekali lagi bahwa yang namanya angket itu tidak pada tempatnya kita melakukan evaluasi. Bukan kita anti terhadap evaluasi atau penyelidikan terhadap kasus yang terjadi pada pelaksanaan undang-undang. Tetapi kan kita harus punya satu pemahaman yang sama bahwa secara kelembagaan demokrasi juga menuntut adanya yang namanya penataan juga. Ya. Kita tentu harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kasus yang terjadi terhadap pemilu, tentu proses pemilunya tersebut harus melalui mekanisme yang telah diatur seperti yang kita diskusikan dari awal tadi begitu. Nah, bahwa kita mau melakukan evaluasi terhadap pemerintah, katakanlah begitu, dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ikrar gitu ya, kan kita bisa lakukan. Tadi Pak Ganjar secara jelas menyampaikan, ya setidaknya kalau kita mau evaluasi terhadap penyelenggara pemilu bisa dilakukan oleh Komisi 2. Kalau kita misalnya melihat bahwa di situ tidak terjadi netralitas bagi para penyelenggara negara, kan ada Komisi 2. Ya kan? Kalau misalnya bansos itu dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya, kan ada Komisi 8. Jalan ya semuanya? Saya kira ini semua telah diatur di dalam satu tatanan kenegaraan kita. Nah, tinggalkan sekarang ini tentu pertanyaannya apakah kita mau mempercayai aturan-aturan tersebut atau tidak. Aturan-aturan yang kita buat sendiri oleh semua partai politik di dalam institusi yang namanya DPR. Masuk calon wakil presiden usia ya? Soal usia tentu itu kan ada mekanismenya di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira perdebatan itu saya kira sudah selesai. Ya. Dan sekali lagi ya 58% dari suara rakyat itu bukan suara sedikit. Dan kita harus kembalikan bahwa yang namanya suara rakyat itu adalah representasi dari apa yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu. Gitu loh. Jadi saya kira kita harus berangkat bahwa demokrasi kalau kita menyepakati bahwa di situ kedaulatan rakyat, ya, pengejawantahannya itu ada pada saat 14 Februari itu. Baik. Sebentar, kemudian Koko tadi Taslim dulu. Gimana merespon? Udahlah di raker Komisi 2, ya, Komisi jadi, 8. Kan Pak Ganjar bilang kalau tidak diangket di raker. Sekarang kita memilih angket. Kalau memang nggak ada apa-apa, ya itu ya. Kalau Pak Yandri mengatakan nggak ada apa-apa, Pak Aceh nggak mengatakan apa-apa, kita mulai saja dengan angket ini. Tadi Romi udah jelaskan dan ternyata waktu tidak menjadi kendala. Dan anggota DPR itu kan biasa juga rapat sampai malam. Jadi maksud saya kita buat jadi sederhana saja. Ini kan ada permintaan dari sejumlah masyarakat, ada bukti-bukti yang mereka kirim, kita sudah pilih. Ini yang kita mau uji. Ini yang kita mau uji di lembaga perwakilan rakyat. Dan hak angket ini kan hak konstitusi, produk undang-undang juga di mana bapak-bapak yang menciptakan. Jadi apa yang salah dengan itu? Kalau kita ingin coba, kenapa tidak gitu loh? Justru kita ingin membuat kanalisasi.
Daripada tiap hari orang demo di jalan tidak produktif, ini kita buat seperti ini, menurut saya lebih terhormat dan Lebih terhormat ya, civilized ya. Tapi gini, Mas Oke, Budiman, baik. bisa Kodari, sedikit, gimana? bisa sedikit. Bentar, Kodari dulu. Sebetulnya diskusi Anda berdua itu nggak relevan karena penentunya di PDI Perjuangan. Oh, iya dong. Iya kan, seberapapun inginnya Nasdem kan sudah mengatakan tergantung PDI Perjuangan, gitu. Jadi ya makanya mohon maaf nggak relevan. Saya mencoba menjawab beberapa ya. Pertama Mas Romi ya. Kita kan belum keluar nih hasil resmi dari KPU. Jadi boleh juga saya mengatakan rasa-rasanya yang menang di luar negeri itu bervariasi. Dan saya khawatir Mas Romi itu justru mengutip hoaks yang beredar beberapa hari sebelum coblosan loh. Waktu itu ada hoaks yang beredar di mana-mana sebelum coblosan. Itu satu ya. Tapi jangan dibantah kan hasil resmi kan belum keluar kan? Belum rekap. Iya, belum rekap. Jadi baru mulai hari ini, Iya, belum ada. Ya, luar negeri ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan saya salah ya. Tidak, saya mengutip dari saksi kami. Belum ada pemenangnya belum, Bang? Ya, karena belum saya juga mengatakan bervariasi. belum dihitung, baru mulai Saya hari ini. mengatakan Oke, bervariasi. silakan, Kodari. Oke, yang berikutnya lagi adalah saya mau nambahin dari Kang Aceh kalau nggak salah soal dampak bansos. Tadi mengutip LSI Jayadi, saya kutip indikator. Yang terima dalam surveinya, dalam exit poll-nya indikator tuh 45% terima Bansos. dana perlindungan sosial. Saya pakai nama resminya dana perlindungan sosial itu 45%, tidak 52%. Nah, yang milih 02 bagi yang menerima itu 59% dan yang tidak menerima 56%. Jadi terima nggak terima itu semua pilih Bebas, 02 gitu. Nah, saya mau pakai jurus Rocky Gerung. Dia selalu pakai ilustrasi. Saya punya teman, Mas, habis operasi ya. Ini tenggorokannya itu udah kayak tumor gitu. Dan operasinya 2 kali. Tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan tidak 02. Milihnya 01. Jadi orang yang sudah diselamatkan karena nyawanya karena BPJS dari pemerintah tetap nggak milih 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini kan ada mitos mengenai bansos. Seolah-olah 496 triliun itu semua buat menggerakkan suara 02. Lalu dibandingkan dengan ini dananya hampir sama dengan zaman Covid. Kita harus bongkar isinya seperti apa. Ini saya walaupun bukan anggota DPR ya, saya bongkar APBN ya. Iya. Jadi memang 2024 itu Mas Budiman 496,8 triliun. 2020 zaman Covid ada 495 triliun. Mirip. Tetapi sesungguhnya porsi terbesar dari kenaikan itu bukan bantuan sosial yang berupa pangan dari dinas sosial, bukan Kementerian Sosial. Tapi justru dari energi, dari 108 triliun ke 185 triliun. 80 triliun sendiri, Mas. Subsidi BBM. Dan semua subsidi ini, mohon maaf Mas Romi, tiap hari dipakai. Kita aja nggak ngerasa. Sepanjang tahun, bansos itu sepanjang tahun. Dana perlindungan sosial itu sepanjang tahun, dalam segala bentuknya kan. Tambahin lagi, subsidi listrik. 2020, 87 triliun, sekarang 96 triliun. Kemudian untuk pendidikan, ya pendidikan, 2020 18 triliun, sekarang 27 triliun. Lalu Kementerian Sosial, mungkin ini posnya, itu tahun 2020 103, sekarang malah 78 triliun, malah turun bos. Malah turun. Kenapa naik? Karena ada Covid kan. Nah, saya bandingkan dengan 2019, Kementerian Sosial tadinya 53, jadi 103. Poin saya adalah ini sebuah mitos luar biasa. Ini bansos. Begitu di breakdown isinya kebanyakan untuk sektor energi. Iya, jadi mohon maaf ya, ini membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, bukan kecil ya maksudnya, membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Kita nggak boleh lihat angka besar, kita harus lihat detail. Baik, Umam. Jadi kalau lihat sampai sekarang maju mundur angka